Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Dia Anggraini, spesialis neurologi FNR. Yang terhormat Kepala Ruangan Instalasi BHC, Ibu Desi, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan, kesempatan yang telah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul tempat ini dalam acara penyuluhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Nasiba, teman saya Leni Yus Pitasari, Noya Karuna dan Fauzi. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit yang kali ini bersama dengan instalasi BHC dan KSM Neurologi ingin memberikan sedikit informasi dan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ayo melangkah kalahkan stroke mulai dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelas bagaimana sih untuk menjaga stroke itu, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Dia Anggraini. Pada dokter, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat alhamdulillah. Baik, ini dalam rangka Hari Stroke Sedunia, mungkin hari ini saya akan share sedikit tentang bagaimana sih kita untuk mencegah stroke gitu ya. Ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu stroke itu penyakit apa sih? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira stroke penyakit apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Pak Erwin. Pak Erwin, maju. Mungkin Bapak tahu Pak, kira-kira gimana? Oke, kalau belum tahu nanti kita jelaskan ya. Boleh, next slide. Ya, jadi stroke itu adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda yang berkembang cepat berupa gangguan saraf sebagian atau seluruhnya. Jadi gangguan saraf sebagian di sini maksudnya mungkin nanti bisa ditemukan pasien dengan lengah separuh badan atau tiba-tiba ngomongnya cadel gitu, atau tiba-tiba mulutnya mengot. Itu maksudnya gejala klinis yang berkembang sebagian, atau yang menyeluruh. Menyeluruh di sini maksudnya misalnya pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri atau kejang. Itu juga sebenarnya salah satu dari gejala stroke ya. Nah, kejadian ini berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian, bahkan dapat menyebabkan kematian gitu ya, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain penyebab pembuluh darah. Nah, karena di sini stroke itu bisa menyebabkan kematian, maka kita harus kenal nih gejala-gejala stroke apa untuk segera kita bawa ke rumah sakit nanti kalau kita temukan pasien dengan gejala seperti itu. Next. Ya, untuk seberapa sering sih kasus stroke terjadi? Jadi kasus stroke ini kejadiannya cukup tinggi, yakni 12,2 juta kasus baru stroke per tahun dan satu kasus setiap 3 detik. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, dalam waktu 3 detik itu ada 1 orang terkena stroke. Dan 1 dari 4 orang ini akan mengalami stroke, dan kejadian stroke ini meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir. Jadi kejadiannya terus meningkat ya. Nah, stroke ini adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Itulah mengapa harus kita cegah sedini mungkin gitu. Oke. Apa yang terjadi ketika stroke di otak kita? Jadi di otak kita itu akan terjadi kematian jaringan yang disebabkan karena aliran darahnya nggak nyampe ke otak, baik disebabkan karena pembuluh darahnya tersumbat atau juga pembuluh darahnya pecah gitu ya. Mungkin sebelum saya pindah ke slide berikutnya, Bapak Ibu ada yang tahu gejala stroke itu seperti apa? Mungkin tadi sudah saya jelaskan. Ada yang tahu?
Boleh tunjuk tangan. Ada yang sudah tahu nih, oh kalau ini kayaknya stroke nih, harus dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba lemas. Betul, lemasnya lemas gimana Bu? Ya, betul. Jadi udah benar ya Bu, cuman lemasnya biasanya dia separuh badan, ya, bisa di sisi kanan atau di sisi kiri, tergantung bagian otak yang terkena. Ada lagi yang tahu gejalanya? Dan kebas. Ya, tiba-tiba kebas bisa, betul. Jadi bisa tiba-tiba kebas separuh badan atau pusing juga bisa. Pusingnya bisa berupa pusing berputar atau sakit kepala hebat biasanya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Misalnya tadi ya, tiba-tiba ngomongnya cadel, tadinya ngomongnya biasa terus tiba-tiba ngomongnya pelo, atau mulutnya tiba-tiba mengot gitu. Oke? Ya. Untuk jenis stroke tadi, jadi stroke ini secara umum ada dua macam, ada stroke perdarahan dan stroke sumbatan ya. Jadi kalau stroke perdarahan disebabkan karena pembuluh darahnya pecah, biasanya disebabkan pada pasien-pasien dengan penyakit darah tinggi. Jadi hati-hati yang punya darah tinggi harus terkontrol untuk mencegah terjadinya stroke perdarahan ya. Kemudian stroke yang kedua adalah stroke penyumbatan atau penyempitan. Biasanya ini stroke yang paling sering terjadi. Jadi pembuluh darahnya menyempit sehingga aliran darah ke otak berkurang dan terjadi gejala stroke. Nah, apa saja sih faktor resiko stroke? Jadi faktor resiko stroke ini ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Kalau yang tidak bisa kita ubah, yang pertama usia di atas 55 tahun. Jadi pasien-pasien dengan usia di atas 55 tahun itu beresiko untuk mengalami stroke lebih tinggi dibandingkan yang usianya lebih muda, gitu ya. Biasanya disebabkan karena pembuluh darahnya sudah mulai kaku, sudah mulai mengeras, dan juga faktor-faktor lain yang merusak pembuluh darah gitu ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Jadi laki-laki ini sudah diteliti untuk kejadian stroke-nya lebih tinggi daripada perempuan, ya. Kemudian untuk ras tertentu, misalnya pasien-pasien yang kulit hitam, dia lebih beresiko tinggi mengalami stroke ya. Begitu juga dengan genetik dan riwayat keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang pernah menderita stroke, sebaiknya kita lebih hati-hati dan mulai melakukan upaya pencegahan sedini mungkin ya. Dan pasien dengan riwayat stroke sebelumnya. Jadi orang yang sudah punya riwayat stroke itu akan beresiko tinggi untuk mengalami stroke ulangan. Oke. Nah, kalau faktor yang bisa kita ubah, ini yang bisa kita ubah ya. Jadi ada tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, kemudian kegemukan, kurangnya aktivitas fisik dan diet yang tidak sehat. Jadi faktor-faktor inilah sebetulnya yang bisa kita ubah dari sekarang untuk supaya kita nantinya tidak terkena stroke gitu ya. Jadi yang faktor-faktor ini masih bisa kita ubah dari sekarang, sedangkan kalau yang tadi tidak bisa kita apa-apain lagi, yang usia dan jenis kelamin gitu ya. Oke, next. Nah, untuk gejala stroke tadi sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi untuk gejala stroke yang pertama misalnya kelemahan di separuh badan. Nah, ini tipikal gejala stroke, biasanya tiba-tiba bangun tidur badannya lemah sebelah, lumpuh sebelah gitu ya. Atau tiba-tiba ngomongnya pelo, kok tadinya ngomongnya normal tiba-tiba ngomongnya jadi pelo gitu ya. Atau bahkan tadinya bisa ngomong tiba-tiba nggak bisa ngomong, bingung gitu mau ngeluarin mau ngomong apa, atau bahkan tidak paham apa yang dibicarakan oleh orang lain. Atau tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Nah, ini jangan salah, itu sering kadang-kadang orang nggak aware kalau itu sebenarnya salah satu gejala stroke. Ya, jadi gangguan penglihatan ya. Jadi tiba-tiba mendadak kita kok saya nggak bisa ngelihat gitu. Nah, ini harus waspada karena ini salah satu gejala stroke tapi di mata biasanya ya. Kemudian pusing. Pusingnya pusing yang seperti apa sih? Jadi pusingnya bisa berupa pusing berputar atau vertigo. Mungkin udah pada tahu ya kalau istilah vertigo. Pusing berputar. Jadi hati-hati kalau punya pusing berputar.
dan punya faktor resiko yang tadi, harus hati-hati juga, mesti dicek ke dokter ya, apakah ini salah satu gejala stroke atau hanya vertigo biasa gitu. Kemudian kehilangan keseimbangan, sakit kepala, biasanya sakit kepalanya yang munculnya tiba-tiba. Jadi bukan sakit kepala apalagi di akhir bulan gitu ya Pak, belum pada gajian, itu beda ya. Jadi ini sakit kepalanya sakit kepala tiba-tiba. Dan untuk stroke perdarahan biasanya dia sakit kepalanya tiba-tiba dan sakit kepala hebat yang belum pernah kita rasakan sebelumnya gitu ya. Kemudian kebas atau kesemutan tadi udah dikasih tahu juga sama salah satu audiens ya. Jadi gejalanya bisa kebas atau kesemutan separuh badan, dan bisa juga muncul berupa sulit menelan. Jadi tiba-tiba nggak bisa nelen, tadinya bisa makan lancar, tiba-tiba kok nggak bisa nelen gitu ya. Ini harus hati-hati juga. Nah, untuk mempermudahnya kami sudah buat singkatan nih. Jadi segera ke RS. Apa itu segera ke RS? Jadi yang pertama, bila Bapak atau Ibu menemukan senyum yang tidak simetris atau mulutnya mengok tiba-tiba gitu ya. Kemudian G ini artinya gerak separuh anggota tubuhnya lemah atau tadi lumpuh separuh badan. Kemudian ra ini bicaranya tiba-tiba cadel atau pelo, atau tidak bisa bicara, atau tidak mengerti kata-kata, atau bicaranya tidak nyambung. Kemudian ke ini artinya kebas separuh sisi tubuh. Kemudian R-nya ini segera ke RS. R-nya adalah rabun, yang tadi saya bilang tiba-tiba nggak bisa ngelihat gitu ya, atau matanya kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Dan S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, atau berupa gangguan keseimbangan tadi seperti pusing berputar dan lain sebagainya. Jadi kalau menemukan gejala segera ke RS, pasiennya juga harus segera ke RS gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih salah satu upaya kita untuk mencegah jangan sampai stroke gitu. Jadi bagaimana hubungan antara stroke dan olahraga? Bapak dan Ibu di sini ada yang rajin olahraga? Rajin ya? Rajin olahraga apa Bu? Mencuci di rumah? Ya, jadi stroke ini terjadi ketika aliran darah ke bagian otak berhenti, bisa karena adanya bekuan darah atau karena pembuluh darah yang tadi pecah. Dan stroke ini adalah salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia ya. Tapi sebetulnya sebagian besar stroke bisa kita cegah, salah satunya dengan cara berolahraga. Next ini. Ya. Nah, bagaimana kaitan antara stroke dan olahraga? Jadi 1 juta stroke per tahun itu ternyata berkaitan dengan kurangnya olahraga. Dan dengan mendapatkan jumlah olahraga yang disarankan setiap minggu, maka akan mengurangi resiko terkena stroke. Jadi hanya dengan 30 menit, ingat ya Bapak Ibu, cukup 30 menit saja setiap hari selama 5 kali dalam seminggu, itu bisa mengurangi resiko stroke sampai 25%. Jadi nanti pulang jangan lupa olahraga ya, setengah jam sehari selama 5 hari, mudah-mudahan nanti bisa mengurangi resiko stroke itu. Oke, berapa banyak sih olahraga yang kita butuhkan? Jadi sebaiknya kita harus aktif sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Aktivitas kecil sehari-hari seperti kita berjalan kaki daripada kita mungkin naik mobil gitu ya, atau naik tangga daripada naik lift, dan kemudian kita berkebun atau melakukan pekerjaan rumah lain, itu sebenarnya termasuk aktivitas olahraga dengan intensitas ringan ya. Jadi bisa membantu kita tetap sehat dan mengurangi resiko stroke. Kemudian selain menjaga aktivitas secara umum, kita juga disarankan untuk menargetkan tadi setidaknya 2,5 jam dalam seminggu ya. Jadi 30 menit dalam sehari selama 5 hari, melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, atau boleh juga kalau mau olahraga berat, tapi biasanya kita targetkan 15 menit sehari selama 5 hari. Kalau kita merasa sulit untuk menjadwalkan setengah jam ini dalam sehari, nggak masalah, bisa kita pecah. Jadi tidak harus olahraganya setengah jam gitu dalam satu waktu. Bisa kita bikin misalnya 10 menit nih di pagi hari, kemudian nanti sisanya mungkin di sore hari gitu. Jadi itu termasuk olahraga
Iya, bisa jadi Pak, aktivitas aktivitas olahraga juga sebetulnya ya, tapi dengan intensitas yang ringan. Tapi sebaiknya tetap ada olahraga yang kita targetkan tadi, yang 30 menit ya. Ya, next. Nah, gimana kalau pasien-pasien yang sudah kena stroke, apakah harus olahraga juga? Ya, jawabannya tentu saja iya ya. Jadi jika Anda adalah pasien stroke, maka olahraga teratur dapat mengurangi risiko untuk terkena serangan ulang, ya. Dan juga mengurangi risiko untuk terjadinya kepikunan pasca stroke. Jadi pasien stroke ini kadang-kadang bisa juga muncul gejala pikun post stroke ya. Dan juga olahraga ini bisa meningkatkan pemulihan, membantu mengatasi kelelahan dan meningkatkan kesejahteraan kita secara general ya. Bahkan jika aktivitas kita terbatas karena kita mengalami stroke, masih tetap ada jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Misalnya hanya dengan jalan santai atau senam ringan gitu ya. Nanti biasanya akan disarankan oleh fisioterapis atau terapi okupasi. Oke, mungkin butuh diingat-ingat bahwa 1 dari 4 orang berisiko mengalami stroke dalam hidup mereka, tapi dengan mengambil langkah-langkah sederhana seperti tadi menjalankan olahraga atau aktivitas rutin, hampir semua stroke sebetulnya bisa kita cegah. Oke, waspada, stroke adalah kegawatan dan segera ke rumah sakit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Silakan, Bapak. sering sakit kepala belakang tuh kenapa? Kenapa? Kalau sering sakit kepala di belakang. Oh, ya. Kalau sakit kepala itu terus terang sebetulnya penyebabnya banyak ya Pak. Kalau sakit kepala di daerah belakang itu tergantung bagaimana tipe sakitnya. Apakah ini maksudnya pengalaman pribadi ya Pak? Ya. Oh ya. Ya, sakit kepalanya seperti apa rasanya Pak? Seperti terikat atau Kayak menyut aja kayak. berdenyut-denyut? Oke. Berapa yang penyebabnya dari daerah leher ya Pak ya? Bisa karena otot tegang di daerah otot belakang kepala sehingga mempengaruhi aliran darah ke kepala, bisa jadi. Itu salah satunya. Sebetulnya nanti tetap kalau kami sebagai dokter saraf harus kami periksa secara keseluruhan dari kepala sampai kaki. Kalau memang hanya nyeri kepala dan tidak didapatkan gejala lain, kemungkinan besar sumbernya bisa jadi dari leher gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ya, Silakan Ibu. silakan perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Nama saya Winda. Saya mau bertanya dokter, bagaimana cara penanganan penyumbatan yang ada di kepala? Seperti apa caranya? Kebetulan ibu saya sekarang sedang Lagi stroke. dirawat. Iya. Oh ya, oke. Baik, terima Ya, kasih terima pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya terkait stroke penyumbatan ya Bu ya. Jadi kalau untuk stroke penyumbatan ini, makanya tadi kita menjelaskan tentang segera ke RS ini ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada gejala-gejala seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena kenapa? Karena untuk stroke sumbatan kalau kita bawa kurang dari 6 jam, itu sumbatannya masih bisa kita berikan obat untuk istilahnya untuk membuka sumbatannya. Tapi kalau sudah 6 jam itu otaknya sudah mengalami kerusakan. Artinya terapi yang untuk membuka sumbatan tadi itu sudah tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi nanti tetap ada terapi-terapi lain tergantung nanti hasil pemeriksaan dari penunjang scan kepala dan yang kita dapat di pasien gitu ya. Jadi biasanya pada umumnya kalau pasien dengan stroke sumbatan ini kalau datangnya kurang dari 6 jam kita akan berikan terapi trombolisis namanya. Jadi trombolisis itu kita masukin obat untuk menghancurkan bekuannya dari darah. Kemudian setelah dilakukan trombolisis, nanti pasien biasanya akan kita rawat di stroke unit dan setelahnya pasien ini harus kita berikan obat pengencer darah mungkin seumur hidup untuk mencegah jangan sampai stroke berulang. Nah, selama perawatan juga nanti kita akan cari tahu ini penyebabnya apa nih, kok bisa stroke gitu. Makanya biasanya kami akan lakukan pemeriksaan USG di kepala untuk melihat ada tidak penyempitan di pembuluh darah kepala. Kemudian kita cek jantungnya, bagaimana kolesterolnya, bagaimana tekanan darahnya. Ketika sudah ketemu nih sumbernya apa, nah yang inilah yang harus kita kontrol untuk mencegah jangan sampai nanti kena serangan ulang gitu. Jadi kalau memang ibunya punya darah tinggi, tensinya harus terkontrol. Jadi harus rutin minum obat darah tinggi, harus rutin kontrol ke dokter. Kalau memang kolesterolnya tinggi, harus minum obat kolesterol dan kita punya target kalau pasien dengan kolesterol tinggi biasanya di bawah 70
kolesterol jahatnya harus, dan dievaluasi biasanya per 3 bulan kita cek ininya ya, kolesterolnya. Berarti harus minum obatnya Berkelanjutan. Iya, ya, betul. ya. Dan untuk pemulihan mungkin harus dipahami juga bahwa untuk pemulihan pasien stroke ini 6 bulan pertama itu harus dikejar, karena dalam 6 bulan pertama itu pemulihan alami dari tubuh istilahnya lagi tinggi-tingginya. Jadi sebisa mungkin dalam 6 bulan itu kita kejar fisioterapi, kemudian terapi-terapi lain harus kita lakukan. Jadi pasiennya tidak boleh dibiarkan saja di tempat tidur gitu, karena lama-lama akan kaku dan otot yang sudah lumpuh tadi lama-lama tidak akan berfungsi kalau tidak kita latih gitu ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Saya sudah Octavia, saya mau tanya dok, kalau ini apakah bisa terulang itu lebih parah dari sebelumnya? Yang ada lagi saya tanya, kalau kita habis CT scan dan setelah saya itu kok saya merasa mual kayak muntah tapi nggak ada penyumbatan. Boleh diulang Ibu, tadi mic-nya terputus gimana? Setelah saya pernah CT scan, begitu keluar dari ruangan saya kena panas matahari itu terasa mual, terasa pusing kayak orang habis kemo. Tetapi saya nggak ada ibarat kata sel kanker atau apa tuh nggak ada. Saya memang riwayat hipertensi, tinggi tensi saya pertama sekali diketahui pas mau vaksin itu 250 per 120. Tapi saya nggak ada ngerasa gejala apapun. Dan setelah diperiksa rupanya jantung saya sudah bengkak. Tapi ya alhamdulillah karena rutin berobat saya bisa. Yang saya tanya apakah itu pengaruhnya berat atau enggak? Stroke saya di otak. Ibu ada riwayat stroke ya? Stroke saya di otak. Oh iya, waktu itu ininya apa? Tidak ada apa-apa, cuman mual aja gitu. Sakit kepala yang pusing nggak bisa tertahan. Sakit kepala. Sampai ini kebas cuman kepala doang. Jadi nggak badan, hanya kepala. Saya kalau pakai kompres panas itu di tangan panas dok, tapi kalau di muka ini nggak terasa ya. Iya kebas. Waktu itu di CT scan memang ada penyumbatan? Nggak ada. Tidak ada apa-apa. Makanya saya aneh. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap saya ikut yang sudah TMS juga karena sempat mengalami pikun. Oh, Nama keponakan atau untung aja suami masih inget. bahaya ya Bu. Iya. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Bu. Stroke ini ada yang istilahnya TIA kalau kami bilangnya ya, transient ischemic attack. Itu artinya dia serangannya muncul tapi dalam waktu kurang dari 24 jam dia membaik lagi. Nah, itu sebetulnya gejala awal dari stroke itu sudah lampu merah, kurang lebih hati-hati gitu ya kalau sudah ada gejala itu. Nah, pada pasien-pasien hipertensi, apalagi tensinya sampai 250 ya Bu tadi ya. Nah, bisa jadi gejalanya itu muncul sebagai bagian dari karena tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga kemampuan untuk penyesuaian di otak itu menjadi terganggu. Kemudian muncul gejala-gejala seperti mual, sakit kepala, biasanya pandangan kabur. Itu biasanya salah satu gangguan tekanan darah di kepala. Nah, apakah dia bisa menyebabkan kerusakan otak atau tidak? Ya tergantung itu tadi. Kalau misalnya darah tingginya terus tidak teratasi dan otak tadi gagal merespon kurang lebih seperti itu, maka bisa menjadi gejala stroke. Akhirnya dia menyebabkan sumbatan dan mengganggu aliran darah ke otak. Muncullah gejala-gejala yang tadi, tiba-tiba nggak ingat sesuatu atau tiba-tiba kebas, tiba-tiba sakit kepala. Tapi ketika respon tubuh bisa merespon atau mungkin tekanan darahnya mulai menurun, tadi bisa dikompensasi oleh tubuh, maka gejalanya berkurang dan dia balik lagi ke normal. Nah, itu yang kita sebut sebagai transient ischemic attack atau TIA. Jadi gejala awal dari stroke sebetulnya. Jadi istilahnya gejalanya mirip dengan stroke, tapi dia nggak nyampe 24 jam normal lagi gitu. Nah, itu hati-hati juga. Biasanya kadang-kadang sudah ada beberapa titik pembuluh darah yang mulai tersumbat gitu, tapi masih bisa dikompensasi sama pertahanan tubuh kita, kurang lebih kayak gitu Bu. Iya. Ya, jadi tensinya harus terkontrol ya Bu, apalagi sudah 250 harus benar-benar ekstra diturunkannya ya. Oke, sudah cukup jelas.
Baik Ibu, sudah cukup. Ada lagi? Sebabnya bukan di otak, tapi lebih ke organ-organ keseimbangan lain. Tapi kalau dia muncul, biasanya kalau yang stroke ini dia pusing berputarnya tidak terlalu hebat. Jadi dia muter-muter tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Sudah berapa hari sudah minum obat tapi nggak berkurang. Dan ada gejala tambahan lain. Misalnya kok susah nelen gitu ya, selain pusing muter kayaknya nelennya seret nih susah. Atau misalnya pendengarannya tiba-tiba kok hilang juga gitu. Itu biasanya yang karena gangguan di telinga, karena gangguan keseimbangan yang lain. Oke, ya. Tapi kalau memang ada vertigo dan ada faktor resiko yang tadi, punya darah tinggi, punya DM, kemudian punya kolesterol tinggi, itu sebaiknya tetap harus diperiksakan ke dokter. Karena bisa saja salah satu gejala dari stroke. Ya. Baik Ibu, udah jelas? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, sebut nama ya Pak. Selamat pagi. Saya mau tanya, apakah senantiasa stroke itu disebabkan oleh darah tinggi? Itu aja. Baik. Terima kasih Bapak. Namanya siapa Pak? Jangan lupa Pak, nanti nggak dapat hadiah. Nama saya dari utara ya, Sahat PC Holding. Oh, Pak Sahat ya? Ya betul. Baik, terima kasih ya Pak pertanyaannya. Jadi stroke ini sebetulnya penyebabnya bukan cuma darah tinggi ya Pak. Tadi saya sudah jelaskan, ini salah 7-nya ya Pak ya, salah 7 faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke. Jadi memang penyebab terbanyak itu darah tinggi, betul. Yang terbanyak adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi ini bukan cuma risiko untuk menyebabkan stroke perdarahan karena pecah pembuluh darah, tapi bisa menyebabkan stroke sumbatan juga. Nah, kemudian kolesterol tinggi, jangan lupa. Ini walaupun pasien tekanan darahnya normal, tapi kalau kolesterolnya tinggi tetap beresiko untuk mengalami stroke. Sama juga dengan diabetes. Jadi kalau punya diabetes yang tidak terkontrol mesti hati-hati juga karena bisa menyebabkan faktor resiko untuk terjadinya stroke. Sama nih merokok Pak, juga buat kaum laki-laki. Merokok ini salah satu faktor resiko juga untuk menyebabkan stroke. Jadi dan sudah diteliti. Jadi kalau yang masih merokok mungkin mulai dari sekarang harus ini ya Pak, berusaha untuk di stop ya. Dan juga kegemukan atau obesitas. Ini kegemukan atau obesitas ini sebetulnya secara tidak langsung karena dia berkaitan dengan adanya penyakit darah tinggi, kencing manis, dan kolesterol tinggi, sehingga dia punya istilahnya punya resiko untuk menyebabkan stroke juga. Dan yang tadi saya tegaskan lagi bahwa kurang aktivitas fisik, jadi kurang olahraga, apalagi gaya hidup masyarakat sekarang ya, lebih banyak duduk di depan TV dan kurang aktivitas fisik. Nah, ini menyebabkan salah satu faktor risiko terjadinya stroke juga. Karena sebetulnya dengan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan aliran darah ke otak, ke jantung, juga mempercepat metabolisme sehingga bisa menghancurkan kolesterol yang tinggi dan lain sebagainya tadi. Jadi bisa mengurangi resiko stroke. Dan satu lagi diet yang tidak sehat. Diet tidak sehat ini salah satunya yang tinggi natrium. Misalnya pada pasien yang hipertensi. Jadi diet tinggi garam, kemudian diet yang kolesterol tinggi ya, seperti misalnya hati-hati kalau konsumsi kuning telur ya Pak, itu kolesterolnya cukup tinggi ya. Kuning telur, keju, kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan minyak dan lain sebagainya. Kemudian untuk diet salah satunya tadi yang tinggi garam, jadi sekarang itu sudah disarankan untuk mengubah garam yang biasa kita gunakan menjadi garam substitusi. Biasanya sekarang sudah banyak dijual ya, ada lososa kadang istilahnya, jadi yang kadar sodiumnya lebih rendah, atau kadang-kadang bisa kita konversi dengan menggunakan kaldu jamur, itu relatif lebih aman dibandingkan menggunakan garam. Dan untuk penggunaan garam sendiri itu maksimal 1 sendok teh sehari. Nah, tapi kalau untuk pasien yang sudah ada riwayat hipertensi harus lebih rendah lagi. Oke, sudah cukup jelas Pak? Mau nanya, Iya. yang kolesterol ini kalau normalnya berapa? Kolesterol ini kalau yang normal dicek yang di jari ya Pak, itu harus di bawah 200. Harus di bawah 200. Tapi kolesterol ini sebenarnya ada macam-macam. Ada kolesterol jahat atau yang namanya LDL. Kalau 240? Tinggi.
240 tinggi, harus diturunin Pak. Berarti nggak boleh makan enak dulu ya Pak. Itu obatnya apa? Kalau kolesterol tinggi sebetulnya kita makanannya dulu kita atur ya Pak. Jadi yang tadi saya sebutkan seperti kuning telur, keju, makanan yang diolah dengan menggunakan minyak itu dikurangi, perbanyak makan buah dan sayur, kemudian perbanyak olahraga juga. Tapi kalau memang sudah tidak terkontrol dengan perubahan pola makan, baru nanti kita pertimbangkan obat-obatan. Oke. Ada lagi? Baik, satu lagi. Lagi Bapak. Maaf, saya tambahin sedikit ya. Saya pertanyaannya maksudnya. Ya. Oh, ini apa namanya? Sering baca-baca apa itu di YouTube atau Google gitu ya. Jadi adakah pengaruh makan bawang putih ya dengan kolesterol gitu? Makan daun ubi. Bawang putih. Oh, bawang putih. Ya. Jadi Dengan kolesterol ya Pak. ya beberapa pernyataan saya lihat bahwa untuk mengurangi kolesterol katanya bawang putih dicampur madu. Nah, itu boleh nggak kira-kira gitu? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kalau bawang putih itu ada zat di dalamnya, tapi dia lebih berperan untuk menurunkan tekanan darah biasanya Pak. Ya, jadi boleh digunakan bawang putih. Ini sebenarnya bisa dijadikan alternatif bumbu dapur untuk mengurangi garam tadi ya Pak ya. Jadi bisa pakai bawang putih. Juga memang ada beberapa literatur yang bilang juga salah satunya daun salam ya Pak. Di situ ada kandungan yang bisa menurunkan tekanan darah. Tapi biasanya hubungannya lebih ke tekanan darah sih, bukan kolesterol. Ya, untuk menurunkan hipertensi biasanya. Oke, sudah jelas Pak. Pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, silakan satu lagi, silakan. Silakan. Selamat pagi. Ya, jangan lupa namanya. Ya. Ini Dok, saya kan juga baru kasus pertama. Ibu saya tiba-tiba masuk UGD dan divonis stroke setengah badan dan ada penyempitan pembuluh darah, begitu ya. Cuman kan tiba-tiba dari awal itu beliau memang punya histori darah tinggi, batuk, tiba-tiba batuk, terus tiba-tiba gak bisa ngomong. Cuman tidak mengok, alhamdulillah. Cuman dia tidak bisa ngomong aja, cuman gitu. Cuman jadi kayak ada gak bisa ngunyah, penyempitan kan itu namanya kalau nggak salah. Cuman memang kita udah lakukan, sebenarnya kemarin sih mau dikasih tindakan ke CO, ruang tindakan. Cuman dari beliau tiba-tiba menggigil. Jadi tidak bisa di scan, itu jadi ada kebanjiran di daerah jantung. Jadi tidak bisa dilakukan tindakan. Jadi maksud saya juga, ini kan kasus pertama. Nah, dan ini mungkin penyembuhannya kita agak lama ya, rutinnya gitu. Cuman untuk cara bicaranya itu, beliau itu udah tiap hari mau ngomong dan sebagainya. Cuman dia maunya tuh mengungkapkannya itu tidak bisa, karena yang sebelah kanan itu dia kaku Dok. Ya, betul. Ya. Jadi saya apakah masih bisa, itu tidak akan bisa terulang lagi selain kita melakukan tadi tahap-tahap yang dikasih penyuluhan ini dan cara sehat makanannya mungkin juga begitu aja. Terima kasih. Intinya mencegah bagaimana jangan terulang lagi gitu Bu ya. Ya, jadi stroke-nya tadi sebelah kanan ya, dan nggak bisa ngomong ibunya, tapi paham apa yang kita omongin. Ya. Ya, jadi di otak ini kan ada dua bagian, ada otak kanan dan otak kiri. Karena kita sebagian besar pengguna tangan kanan, biasanya otak dominan kita adalah otak kiri. Nah, ketika otak kiri ini mengalami stroke dan sumbatannya cukup besar, biasanya selain lumpuh separuh badan sebelah kanan, pasiennya kadang-kadang muncul gangguan berbahasa. Jadi nggak bisa ngomong atau bahkan tidak paham apa yang kita omongin. Sebetulnya sadar pasiennya seperti biasa, tapi nggak bisa mengungkapkan dan nggak bisa memahami, atau bisa yang
cuma paham tapi nggak bisa ngomong, atau sebaliknya ngomong nggak teratur tapi nggak paham apa yang kita omongin. Itu gangguan berbahasa, biasanya stroke kena di otak dominan, otak sebelah kiri. Nah, untuk gangguan berbahasa ya sama sebetulnya dengan gejala-gejala stroke lain, itu tetap harus kita obati. Sebenarnya tujuan pengobatannya untuk mencegah jangan sampai kena stroke berulang. Nah, kalau memang faktor penyebab stroke-nya tadi darah tinggi, maka darah tingginya harus kita kontrol. Kalau sudah pernah terkena stroke seperti itu, target tekanan darahnya harus 130/80 ke bawah. Jadi kalau belum tercapai 130/80 harus tetap kontrol ke dokter. Mungkin butuh ditambahkan obat-obatan atau yang lain gitu ya. Kalau memang ada penyebabnya dari jantung, maka penyebab jantungnya harus diatasi. Kalau memang gulanya ada penyakit gula dan gulanya belum terkontrol, gulanya harus kita kontrol. Itu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai stroke-nya ngulang lagi gitu ya. Karena orang yang sudah pernah kena stroke itu resiko untuk terkena stroke ulangan jauh lebih tinggi dibanding orang yang belum pernah kena stroke gitu ya. Kalau untuk pemulihan biasanya tergantung seberapa berat gejala stroke-nya. Tetap kita upayakan dikejar dalam waktu 6 bulan pertama. Jadi untuk pasien-pasien yang nggak bisa ngomong ya harus terapi wicara sebetulnya. Jadi kalaupun terbatas mau ke rehab medik, mungkin nanti minta diajarkan bagaimana sih di rumah kita menstimulasi biar pasien yang ngomong nih. Bisa salah satu caranya kita puterin lagu-lagu yang dia suka dulu sebelumnya, atau lagu-lagu anak-anak yang biasanya ya secara umum orang tahu lah gitu. Kemudian bisa kita, jadi kayak kita ngajarin anak kecil dari awal ngomong sebetulnya gitu ya Bu. Setiap kali kita memegang benda atau sesuatu kita harus kasih tahu, ini sendok, ini untuk makan, ini gelas gitu. Jadi benar-benar mengajari seperti dari awal. Selagi kita konsisten dan memang intensitas kita untuk mengajarinya cukup giat, mudah-mudahan pemulihannya masih bisa dikejar walaupun butuh waktu gitu ya. Enggak. Ya. Baik, sudah paham Ibu? Baik, pertanyaan terakhir ya, yang bertanya tadi, silakan Ibu ke depan, akan kita kasihkan hadiah. Silakan Bu, 3 orang tadi yang ke depan. Ibu yang terakhir ya, siapa namanya belum dicatat tadi ya? Ibu Pak Sutisno, Ibu Nindya ya. Terus Ibu Octavia. Ini yang sisanya. Ibu ini Bapak satu lagi. Semua, kalau ada tetangga mungkin tolong diinfokan ya Ibu ya, biar kita sama-sama sehat. Dan terima kasih pada narasumber ilmu yang diberikan. Pada Allah saya mohon ampun kalau salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.